kelenjar endokrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Della Alvira dari kelas Biologi 2 semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kelenjar endokrin. Selanjutnya, yang pertama itu ada pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan kelenjar yang memproduksi hormon untuk mengatur sistem fisiologis. Pada umumnya, sistem endokrin ini berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologi tubuh. Kelenjar endokrin ini dapat dijumpai pada semua golongan hewan, baik vertebrata maupun invertebrata. Kelenjar endokrin ini juga disebut sebagai kelenjar buntu karena bermuara langsung ke pembuluh darah. Ini akan mengekskresikan senyawa protein atau senyawa steroid dalam bentuk getah yang bisa disebut hormon. Selanjutnya, yang kedua itu ada hormon dan sifatnya. Hormon adalah suatu bahan kimia yang disekresi oleh satu atau sekelompok sel ke dalam cairan tubuh yang menyebabkan timbulnya efek fisiologis pada sel lain dari tubuh. Fungsi hormon ini untuk mengontrol tingkat aktivitas dari jaringan target dengan jalan mengubah reaksi kimia dalam sel dan mengubah permeabilitas membran sel terhadap bahan yang spesifik. Hormon ini bersama sistem saraf sangat penting dalam pertumbuhan, keseimbangan internal reproduksi, bahkan tingkah laku manusia. Berikutnya ada sifat hormon. Semua hormon umumnya memperlihatkan adanya kesamaan sifat. Beberapa sifat yang umum diperlihatkan oleh hormon ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada hormon polipeptida, biasanya disintesis dalam bentuk prekursor yang belum aktif atau disebut prohormon. Yang kedua, ada sejumlah hormon dapat berfungsi dalam konsentrasi yang sangat rendah dan sebagian hormon berumur pendek. Yang ketiga, ada pada sel sasaran hormon akan berkaitan dengan reseptornya. Dan yang keempat, hormon kadang-kadang memerlukan pembawa pesan kedua dalam mekanisme. Yang terakhir, ada beberapa jenis hormon dengan segera bereaksi dengan sel sasaran dalam waktu beberapa detik, sedangkan hormon yang lain bereaksi secara lambat dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Selanjutnya, jenis-jenis kelenjar endokrin pada vertebrata. Pertama itu ada kelenjar hipofizis. Kelenjar hipofizis ini dikenal sebagai Master of Glands atau raja dari semua kelenjar. Karena hipofizis ini itu dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar hipofizis ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Kelenjar hipofizis ini terbagi menjadi dua, dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada hipofizis anterior. Di hipofizis anterior ini menghasilkan hormon somatotropin. Somatotropin ini untuk pembelahan sel atau pertumbuhan. Yang kedua, menghasilkan hormon tirotropin. Hormon tirotropin ini sintesis hormon tiroksin dan pengambilan unsur yodium. Yang ketiga ada hormon adrenokortikotropin, yaitu untuk merangsang kelenjar korteks membentuk
hormon. Yang keempat ada hormon laktogenetik untuk mensekresi ASI. Yang terakhir ada hormon gonadotropin, yaitu pada wanita pemasakan foikel, pada pria pembentukan spermatogonium. Pada wanita ini pembentukan korpus luteum, dan pada pria merangsang sel interstisial membentuk hormon testosteron. Yang kedua ada hipofisis posterior. Di hipofisis posterior ini ada dua hormon. Yang pertama itu ada hormon oksitoksin, yaitu untuk merangsang kontraksi kelahiran. Yang kedua ada hormon vasopresin, yaitu untuk merangsang reabsorpsi air ginjal. Berikut gambar dari kelenjar hipofizis. Kelenjar hipofizis ini terletak di dasar otak besar. Kelenjar ini ialah yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Organ kelenjar hipofizis ini pusat yang dimiliki hewan vertebrata. Hipofisis ini merupakan bagian otak yang terletak di bawah talamus dan berperan dalam mempertemukan sistem saraf dan endokrin. Talamus ialah kumpulan sel saraf yang terletak di bagian tengah otak vertebrata. Hipofisis ini berfungsi untuk mengendalikan kelenjar pituitari, sementara pituitari juga berfungsi mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis ini akan dibawa ke pituitari. Ada dua jenis hormon yang dilepas ke pituitari, yaitu adenohipofisis dan neurohipofisis. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher. Kelenjar ini juga berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid ini dapat distimulasi dan menjadi lebih besar oleh epoprostenol. Pada kelenjar tiroid ini menghasilkan 3 hormon, yaitu yang pertama, hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua ada hormon tridotironin. Tridotironin ini untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Dan yang terakhir ada hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin ini untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Berikutnya ada gambar dari kelenjar tiroid. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa kelenjar tiroid ini terletak di daerah leher dekat jakun, dan kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Pada hormon tiroid ini merangsang pelepasan eritropoetin dan eritpoesin dengan meningkatkan pemakaian oksigen. Hormon tiroid ini mensensitasi organ target terhadap katekolamin sehingga meningkatkan kontraktilitas jantung dan frekuensi denyut jantung. Selain itu, hormon ini meningkatkan
motilitas usus dan merangsang proses transport di usus dan ginjal. Ketiga, ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu paratormon. Paratormon ini untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid ini menempel pada bagian anterior dan posterior pada kedua lobu kelenjar tiroid. Oleh karenanya, kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah. Kelenjar paratiroid ini terdiri dari 2 sel, yaitu Schiff cell dan Oxpil cell. Schiff cell ini merupakan bagian terbesar pada kelenjar paratiroid. Selanjutnya, yang keempat ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini adalah organ utama dari sistem limfatik. Terletak di bagian daerah atas, fungsi utama dari kelenjar timus ini adalah untuk mempromosikan perkembangan sel-sel tertentu dari sistem kekebalan tubuh yang disebut T limfosit. T limfosit ini atau sel T adalah sel darah putih yang melindungi terhadap organisme asing atau bakteri dan virus yang telah berhasil menginfeksi sel-sel tubuh. Mereka juga melindungi dirinya sendiri dengan mengendalikan sel kanker. Dari bayi sampai remaja, ukuran timus ini relatif besar. Setelah besar atau pubertas, ukuran timus ini relatif menurun dan terus menyusut sesuai dengan penambahan usia. Berikutnya ada gambar kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di daerah dada. Kelenjar timus ini adalah 2 struktur yang strategis di rongga dada bagian atas. Timus ini sebagian meluas ke daerah leher. Timus terletak di atas perikardium jantung. Dapat kita lihat di depan aorta antara paru-paru, di bawah tiroid dan di belakang tulang dada. Dapat kita lihat pada gambar struktur timus terdapat kapsul, timus corpus, korteks, medula, dan interlobular septum. Fungsi timus. Timus ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu mengatur sistem kekebalan tubuh melalui pengembangan sel kekebalan yang berperan untuk imunitas sel. Yang kedua itu menghasilkan hormon yang mendorong pertumbuhan. Dan yang ketiga, mempengaruhi organ lain dan sistem organ termasuk ginjal, limpa, sistem reproduksi, dan sistem saraf pusat. Selanjutnya, yang kelima ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terdiri dari 2 lapis, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Keduanya menunjang dalam ketahanan hidup dan kesejahteraan, namun hanya korteks yang esensial untuk kehidupan. Dapat kita lihat dari gambar kelenjar adrenal ini terbagi jadi 2 bagian, yaitu ada medula dan korteks. Korteks ini untuk bertahan hidup. Kehilangan hormon adrenokortikal dapat menyebabkan kematian. Korteks di adrenal ini mensintesa 3 kelas hormon steroid, yaitu mineralkortikoid dan glukokortikoid dan androgen. Pada hormon glukokortikoid ini
untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Dan pada hormon korteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Dan terakhir, pada hormon androgen untuk membentuk sifat kelamin sekunder dan laki-laki. Yang kedua itu ada medula. Medula ini menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini terletak di dekat ventriculus atau lambung. Pankreas ini berfungsi sebagai organ endokrin dan eksokrin. Fungsinya sebagai organ endokrin didukung oleh pulau-pulau Langerhans. Pulau-pulau Langerhans ini terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel alfa, sel beta, dan sel delta. Pada sel alfa ini yang menghasilkan glukagon. Pada sel beta ini yang menghasilkan sel insulin. Dan pada sel delta ini yang menghasilkan somatostatin. Yang namun fungsinya belum jelas untuk diketahui. Kelenjar pankreas ini menghasilkan 2 hormon, yaitu ada hormon insulin dan hormon glukogen. Pada hormon insulin ini untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya kadar gula darah akan turun. Sedangkan pada hormon glukogen ini untuk mengubah glukogen menjadi glukosa. Karena kadar gula darahnya akan naik. Maka dari itu, fungsi kedua hormon ini saling bertolak kebalik. Selanjutnya yaitu ada gambar dari pankreas. Pankreas ini terletak pada retroperitoneal, rongga abdomen bagian atas, dan terbentang horizontal dari cincin duodenal ke lien. Panjang kelenjar pankreas ini sekitar 10-20 cm dan lebarnya sekitar 2,5-5 cm. Mendapat pasokan darah dari arteri mesenterika superior dan spleniculus. Selanjutnya yang terakhir itu ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini terletak di daerah perut pada wanita atau pada lelaki terletak di buah jakar skrotum. Pada kelenjar gonad ini juga menghasilkan hormon berbeda dari wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad ini menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Yang pertama itu hormon estrogen. Hormon estrogen ini untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Sedangkan pada hormon progesteron ini untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Sedangkan pada laki-laki menghasilkan 1 hormon, yaitu testosteron. Testosteron ini untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Pada kelenjar gonad ini ada testi dan ovarium. Pada testi ini mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan sebagai organ reproduksi. Pada testi menghasilkan hormon testosteron yang diperlukan untuk mempertahankan spermatogenesis sementara. Pada masa pubertas, hormon ini akan
Merangsang perkembangan tanda-tanda seks sekunder seperti perkembangan bentuk tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan alat genital, dan pembesaran laring, penebalan pita suara, serta perkembangan sifat agresif. 2. Ovarium. Ovarium ini juga berfungsi sebagai organ endokrin dan organ reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan sebagai organ reproduksi, ovarium ini menghasilkan ovum atau sel telur setiap bulannya pada masa ovulasi untuk selanjutnya siap untuk dibuahi sperma. Pada ovarium ini, hormon estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi serta mempertahankan proses laktasi. Selanjutnya, bagaimana hormon itu bekerja? Hormon hanya akan bertindak pada bagian tubuh jika itu cocok. Hormon dapat dianggap sebagai kunci dan situs target atau seperti organ yang telah membentuk gembok pada dinding sel khusus. Jika hormon sesuai pada dinding sel, maka hormon itu akan bekerja. Setelah itu, pelepasan hormon diatur oleh hormon lain, protein atau sinyal saraf. Hormon dilepas, kemudian berpengaruh pada organ lain. Efek hormon ini pada organ yang diumpan kembali ke sinyal asli untuk mengendalikan pelepasan hormon lebih lanjut. Selanjutnya ada masalah dari kelenjar endokrin. Banyak masalah yang dapat terjadi pada kelenjar endokrin. Masalah ini dapat dianggap sebagai produksi hormon berlebihan atau kekurangan. Organ endokrin ini dapat rentan juga terhadap tumor atau adenoma yang dapat menghasilkan hormon berlebihan. Beberapa masalah dari kelenjar endokrin ini meliputi yang pertama itu ada diabetes. Pada diabetes ini terjadi karena terlalu banyaknya gula dalam darah yang disebabkan oleh masalah dengan produksi insulin. Jenis diabetes itu ada dua tipe. Yang pertama, tipe pertama yaitu deficient diabetes, dan jenis tipe kedua itu yang awalnya berlebihan kemudian kekurangan insulin. Yang kedua ada masalah tiroid. Pada masalah tiroid ini, ketika kelenjar terlalu aktif atau kurang aktif, maka terjadi nodul tiroid umum. Tetapi pada kelenjar tiroid ini jarang terjadi. Yang ketiga ada masalah paratiroid. Pada masalah paratiroid ini terjadi pembesaran atau satu di antara lebih dari kelenjar paratiroid ini dapat menyebabkan kadar kalsium tinggi dalam darah atau disebut juga hiperkalsemia. Selanjutnya yang keempat ini ada adenoma hipofisis. Pada adenoma hipofisis ini adalah tumor dari kelenjar pituitari yang dapat membuat terlalu banyak hormon tertentu atau menyebabkan kekurangan hormon. Pada adenoma hipofisis ini, ukuran tumor dapat berukuran kecil dan dapat juga berukuran besar. Selanjutnya ada tumor neuroendokrin. Tumor neuroendokrin ini jarang untuk tumor kelenjar endokrin tertentu atau biasanya kelenjar adrenal, pankreas, atau usus kecil. Tumor ini dapat termasuk terlalu banyak adrenalin dilepaskan oleh kelenjar adrenal atau terlalu banyak hormon 5-HAA dari tumor karsinoid yang menyebabkan diare dan pembilasan. Selanjutnya yang terakhir, ada beberapa hal yang perlu kita ingat dari kelenjar endokrin ini.
Yang pertama itu kelenjar endokrin mensekresi hormon langsung ke dalam aliran darah. Dan yang kedua, hormon membantu untuk mengontrol banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Dan yang terakhir, sistem endokrin melibatkan banyak sistem organ dan hormon, banyak yang masih diselidiki dan harus dipahami. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang kelenjar endokrin. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.